Baik guys, kali ini kita bahas yang namanya counter 8 dan 16 bit ya. Jadi di video yang lanjutan ini, yang di rahasia microcontroller Arduino itu, saya akan bahas bagaimana counter 8 dan 16 bit bekerja ya. Dan seperti apa sistem perhitungan counternya ya. Namun sebelumnya saya tunjukkan dulu bagaimana itu, apa artinya 8 dan 16 bit ya. 8 bit itu artinya sama dengan 2 dipangkatkan 8 ya. Artinya 2 kali 2 kali 2 sampai 8 kali, hasilnya 256. Sedangkan 16 bit 2 pangkat 16 yang di 2 dikali 16 kali 2 nya sama dengan 65.536 ya. Nah, apa maksudnya ini? Ini maksudnya adalah register penyimpanan ya. Kalau misalkan ada data atau perhitungan disimpan di memori, memorinya itu terdiri dari kotak-kotak atau lemari-lemari yang berjumlah 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Jadi semua data itu disimpan di memori-memori ini ya. Makanya disebut dia register. Jumlah registernya 8 bit. Ini adalah 1 bit, 2 bit, 3 bit. Sekedar informasi, 1 byte itu sama dengan 16 bit ya. Sementara 1 word itu sama dengan 2 byte. Oke, kenapa saya kasih tahu ini? Karena sering kalian dengar nanti ya, bukan hanya bit tapi byte juga. Misalkan berapa memorinya, memori laptopnya, misalkan 1 terabyte. Di video sebelumnya sudah saya kasih tahu 1 terabyte itu sama dengan berapa ya, tapi saya ulangi aja, sama dengan 10 pangkat 12 ya, tera giga mega ya, besar ya, 10 pangkat 12 byte. Nah, komputer canggih itu biasanya memiliki penyimpanan yang besar ya, ukurannya lebih dari tera. Nah, jadi perhitungan ini atau pengetahuan ini penting sama kalian, oke? Sekarang kita lihat dulu yang clock Arduino. Kemarin saya sudah jelasin crystal clock. Kalau masih belum lihat videonya, lihat lagi ya. Jadi frekuensi clock Arduino Nano dan Uno adalah 16 MHz ya. Maksimum bisa kita pakai 20 MHz. Karena AVR atau penjelasan saya ini sampai di akhir seri dari video ini menggunakan Arduino Nano yang sama dengan Arduino Uno yang menggunakan kristal 16 MHz ya. Jadi semua seri video ini saya akan jelasin menggunakan AVR 328 ya. Jadi cek nanti datasheetnya. Oke, sekarang kita masuk dulu frekuensi clock Arduino Nano 16 MHz. Artinya itu adalah dia punya getaran kristal sebanyak 16 juta kali. Kristal quartz bergetar setiap detik ya. Jadi ini sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, sampai seterusnya ke 16 juta selama 1 detik ya. Nah, cikal inilah nanti yang menjadi cikal bakal pelacak waktunya, oke? Nah, selanjutnya sinyal kristal quartz itu denyutnya tadi seperti ini ya. Ini dihitung 1, 2 sinyal, 3 sinyal, dan seterusnya sampai 16 juta sinyal selama 1 detik. Nah, saya pingin 1 sinyal ini berapa periodenya atau waktunya yang dibutuhkan untuk membuat 1 sinyal lengkap. Maka perhitungannya seperti yang saya tunjukkan sebelumnya ya. Frekuensi itu kan sama dengan 1 per periode ya. Dan periode itu adalah 1 per frekuensi. Jadi kalau saya masukkan di sini untuk mendapatkan satu waktu untuk membuat 1 getaran ini atau 1 pulsa sinyal digital ini adalah 1 per frekuensi, yang hasilnya 1 per 16 juta. Saya pisahkan 1 per 16 dikali 1 per sejuta hertz.
Dimana kebalikan dari si hertz 1 per hertz itu adalah sekonnya, satuannya jadi sekon. Nanti si perioda ini satuannya sekon. Jadi setelah saya hitung 1/16 dikali sekian, ini 1/1000, hasilnya 1/16 dikali mikrosekon ya. 1/1000 itu sama dengan mikrosekon ya, masih ingat ya video sebelum yang ini. Jadi setelah saya kalikan 62,5 nanosekon. Kok bisa dia 62,5 nanosekon? Begini perhitungannya. Ini kan 1/16 ya. 1/16 dikali mikrosekon. 1/16 ini kalau kita kalkulatorkan sama dengan 0,0625, yang artinya 4 digit di belakang koma sama dengan 625. Saya buat dalam bentuk pecahan 10.000 ya, dikali 1/1000. Oke, sekon. Nah, saya mau ambil yang model yang 33 ini, saya pisahkan lagi, artinya 625/10 dikali 1/1000, sama ya artinya ya. Ya kan? Masih ingat ya? Pelajaran SMP. Nah, lalu yang ini saya gabungkan, yaitu 625/10 dikali 1/1000,000. Maksudnya biar enak dia nanti nemukan angka-angka yang seperti ini ya. Jadi 625/10 itu sama dengan 62,5. Lalu yang ini sudah bisa kita jadikan dalam bentuk nanosekon ya. Begitu ceritanya. Selanjutnya kita masuk ke yang namanya perlambatan, yang ya perlambatan lah ya. Arti dari perlambatan ini sebenarnya prescaler ya teman-teman. Kalau kalian baca nanti datasheetnya itu prescaler artinya supaya apa tujuannya? Nah, tujuannya itu untuk memperlambat sinyal yang ini ya, yang ini. Sinyalnya ini kita perlambat untuk menghitung. Karena sinyalnya ini terlalu cepat untuk menghitung nanti, dan cepat dia apa istilahnya? Balik ke 0 lagi. Kan ini perhitungannya 0 sampai 16 MHz ya. Dan kalau misalkan timer counternya sampai 255, maka dia terlalu cepat mengeksekusi. Nanti saya jelasin, nanti kalian bingung. Kalian lihat aja dulu nih. Nah, perlambatannya itu atau prescaler di AVR 328 itu ada beberapa, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 perlambatan yang dipakai di AVR 328, di mana perlambatan ini akan digunakan di perhitungan 8 bit dan 16 bit, atau perhitungan 255 atau perhitungan sampai 65.536 ya. Nah, untuk apa tadi ya? Perlambatan. Nah, kalau misalkan kita pilih perlambatan atau prescalernya 0, maka counter stop. Jadi dia tidak menghitung dia ya. Dia tidak mau melakukan counter. Nah, kalau misalkan perlambatannya sekali, nilai minimumnya itu adalah 62,5 nanosekon. Kalau perlambatan 8, minimumnya itu 0,5 mikrosekon. Kalau 64, 4 mikrosekon. 256, 16 mikrosekon. 104, ini sama dengan 64 mikrosekon. Pertanyaannya dari mana ini ya kan gitu ya. Nah, kita lihat dulu. Nah, sinyal si clock tadi adalah seperti ini ya. Ada puncak, ada lembah, atau high, low. High, low. Nah, si high low ini satu high low dihitung dia satu counter. Ya, satu counter. Jadi, tadi kita hitung sebelumnya, kalau misalkan satu periode ini atau satu waktu yang dibutuhkan itu kan 62,5 nanosekon untuk kristal 16 MHz ya. Jadi, singkat cerita jaraknya ini adalah 62,5 nanosekon satu sinyal. Nah, kalau misalkan si satu sinyal ini mau kita bagi, hasilnya adalah Nah, kalau misalkan dia perlambatannya 1, maka ya nggak perlu diperlambat ya kan gitu.
kali 1 aja 65,5. 62,5 dikali 1 ya 62,5. Kalau perlambatannya 8, maka yang ini dikali 8. Nanti saya tunjukkan sinyalnya. Makanya 62,5 ini 0,5 mikrosekon nih sama artinya 62,5 dikali 8 ya. Ini. Demikian juga ini hasilnya dikali dari 64. Demikian juga yang ini 62,5 dikali 256. Sama juga yang ini 64 mikrosekon tuh 124 dikali 62,5 nanosekon, hasilnya seperti itu. Nah, perlu kalian catat, perlu kalian tahu juga ya. Di dalam datasheet itu ada namanya nilai minimum, nilai maksimum counter. Kalau nilai minimum counter 8 bit, 16 bit atau berapa bit pun tetapnya 1 ya. Tapi kalau misalkan maksimum nilainya si counter itu untuk 8 bit adalah 255. Kalau nilai maksimum si 16 bit counternya itu adalah 65.536. Oke. Nah, apa maksudnya yang ini selanjutnya ya, 0,5, 4 mikro, 16 mikro, 64 mikro. Nah, tadi kan kalau perlambatannya 1, lebar sinyalnya 62,5 kan nanosekon. Kalau perlambatannya 8, maka diperlambat 8 kali, artinya 8 kali 62,5. Jadi lebarnya pulsa puncak dan lembah atau nilai high dan low itu adalah 0,5 mikrosekon untuk yang perlambatan 8. Kalau 64 mikrosekon lebar pulsanya untuk satu sinyal. Kalau 256 lebar pulsanya 16 mikrosekon untuk satu pulsa. Ya, kalau yang 1024 lebar pulsanya itu adalah 64 mikrosekon. Ini artinya lebar pulsa ya. Waktu yang dibutuhkan untuk membuat sinyal kotak 1 biji. Oke, sekarang kita masuk selanjutnya lagi. Perlambatan 8 bit dan 16 bit ya. Jadi di perlambatan tadi kalau misalkan ada nilai minimum, maka ada nilai maksimum ya. Apa maksudnya itu? Tadi kan kita pingin menghitung ya. Ini kan cikal bakal men-track waktu. Kalau misalkan kita pingin tahu di jam, misalkan contohnya di jam. Jadi jam itu 1 menit itu sama dengan 60 detik ya. Jadi detik yang pertama itu disebutlah dia dengan minimum. Detik yang kedua sampai ke detik 60 itu sama dengan maksimum. Jadi nilai maksimum 1 menit itu adalah 60 detik. Jadi kira-kira begitu maksudnya ya. Jadi kalau kita lihat di Arduino, dia untuk men-tracking waktu ada 2 pilihan, yaitu yang 16 bit dan 8 bit ya. Nah, kalau misalkan perlambatan 1, minimumnya itu adalah 62,5 nanosekon lebar pulsa ya, yang ini. Nah, pertanyaannya maksimumnya berapa? Karena perhitungan 8 bit adalah 255, maka 62,5 nanosekon dikali 16 mikro, sorry. Artinya kalau misalkan 8 bit kan dikali 255 maksimum kan. Jadi sama kayak jam tadi, maka maksimum nilainya yang dipakai untuk perlambatan 1 adalah 62,5 dikali 255, hasilnya 16 mikrosekon. Demikian juga perlambatan yang 8, minimumnya tadi 0,5, saya sudah kasih tahu dari mana nih minimumnya ya, yaitu 62,5 kali 8. Nah, sementara maksimum yaitu 0,5 kali 255, hasilnya 0,1 milisekon. Kalau 64 juga begitu. Yang 64 kali 62,5 hasilnya 4 mikrosekon, lalu maksimumnya kali 255 1 milisekon. Demikian seterusnya. Kalau untuk 16 bit sama juga. Minimumnya kan 62,5 nanosekon. Sementara maksimum 62,5 nanosekon dikali 65.536 ya, hasilnya ini. Ini juga begitu. Sama, sekarang kita lihat, saya tunjukkan dulu yang perlambatan 8 ini dari mana perhitungannya ya. Kok bisa 0,1? Kok bisa 32,768? Oke. Sekarang saya mau tunjukkan dari mana kok bisa dapat nilainya itu ya, secara menghitung nilai waktu akibat perlambatan. Saya mau ambil contohnya si perlambatan atau prescaler yang 8 ya. Untuk counter 8 bit
dan 16 bit dengan f-clock 16 MHz Arduino Nano. Oke, nah tadi 8 bit itu maksimum kita menghitung 255 ya. 16 bit 65.536. Nah, jadi karena dia nilai satu sinyal satu sinyal waktu yang dibutuhkannya itu adalah 62,5 nanosekund untuk yang 8 bit dan 16 bit. Ini tuh dua-duanya kan sama tadi kan, satu sinyalnya itu sama dengan 62,5 nanosekund. Karena kita mau perlambat dia, maka nilai 62,5 nanosekund itu dikali 8. Nah, itulah yang menjadi nilai minimum ya. Nilai minimum untuk si 8 bit dan 16 bit. Oke. 8 dikali 62,5 nanosekund. Mereka sama nilainya, yaitu berapa itu hasilnya ya. Terus saya lihat dulu. Untuk 8 bit 0,5 mikrosekund. Kok bisa dia 0,5 mikrosekund? Nah, saya rasa saya nggak perlu jelasin ya. Dari mana ini perhitungan perkaliannya ini. Nah, untuk nilai maksimumnya si 0,5 mikrosekund itu kali dengan 255. Yang hasilnya menjadi, nanti kalau kita kalikan ini, saya sederhanakan ya. 0,5 itu kan dalam bentuk pecahan 5/10 ya. Mikrosekund itu kan 1/1000 kali 255. Saya kalikan 5 kali 1 kali 255. Itu hasilnya adalah 5, 7, 12 per 10. 1/1000. Satuannya tadi sekon ya. Sudah saya tukar tadi mikronya. Jadi hasilnya adalah 1275 ini kan kalau saya bentukkan pecahan lagi sama artinya dengan 1,275 dikali 10 kali 1000 kan. Ya, yang ini kan sama dengan ini ya. Yang 22 biji ini. Lalu per 10 lagi dikali 1/1000. Oke. Yang atas dengan bawah bisa habis sama-sama 3. Yang ini yang 1/1000 ini menjadi mili ya. Tadi kan sekon sini, ini 1/1000 kan menjadi mili. Nah, tinggallah 1,275 per 10. Sekarang saya bagikan mereka berdua menjadi 0,1275 milisekund. Yang kalau dibulatkan hasilnya 0,1 milisekund. Oke, gitu caranya. Kalau untuk yang ini pun sama. Kalau dia terminnya sama ya dengan yang si 8 bit 0,5 mikrosekund, max-nya adalah 0,5 mikrosekund kali 65.536. Yang hasilnya adalah 32,768 milisekund. Oke, dari mana ini? Caranya sama seperti yang di sampingnya ya. Nah, pertanyaannya dalam bentuk grafik seperti apa kan gitu. Saya tulis di gambar, saya gambarkan di bawah aja. Kalau tadi sinyal clocknya 16 juta dalam 1 detik, saya mau perlambat. Kalau tanpa prescaler 62,5 nanosekund itu adalah waktu yang dibutuhkan untuk satu sinyal.
itu disebut satu counter. Jadi dia menghitung satu setiap 62,5 nanosekund, sama kayak di jam tik katanya itu adalah 1 sekon. Nah, jadi tik di sini adalah 62,5. Jadi saya mau tiknya itu saya perlambat 8 kali. Artinya 8 tik adalah satu counter, sama dengan 60 detik sama dengan 1 menit, kira-kira begitu. Jadi saya hitung 8 kali, prescalernya perlambatan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Nah, saya tukar warnanya biar nampak. Jadi setiap 8 kali tik nilai sinyal si clock diubah. Jadi 1 count. Oke. 8 kali si sinyal si clock, crystal clock bergetar, maka timer counter menyimpan nilai 1. Demikian seterusnya. 8 tik lagi selanjutnya adalah counter kedua. Bisa ngerti ya kira-kira? Tik selanjutnya counter ketiga dan seterusnya. Oke. Satu lagi grafik yang akan saya jelasin ya. Ini sangat penting juga, yaitu grafik tipikal counter. Oke. Nah, kalau kalian lihat ini artinya apa? Ini segitiga ini. Jadi saya buat dulu, ini adalah nilai 0. Dia akan menghitung dari 0 sampai ke max. Tergantung jenis apanya, counternya. Apakah counter 8 bit atau 16 bit. Saya ambil contohnya yang prescaler 8, counter yang 8 bit ya. Nah, karena dia 8 bit ini grafiknya, maka dia menghitung dari 0 sampai ke 255. Kalau misalkan dia 16 bit, dia menghitung sampai 65.536. Oke, saya ambil dulu yang ini. Nah, dia menghitung dari 0 sampai 255. Kalau dia tanpa prescaler, setiap sinyal denyut atau setiap sinyal getaran dari kristal dia menghitung 1. Karena dia menggunakan prescaler 8, maka waktu yang dibutuhkan untuk 1 tik ya, anggaplah ini 1 tik prescaler ya. Tik itu sama dengan, kita bilanglah dulu kalau misal tanpa prescaler 62,5 nanosekon. Nah, kalau untuk yang prescaler 8, tiknya itu sama dengan 62,5 nanosekon dikali 8, yaitu 0,5 mikrosekon. Oke. Jadi waktu ini disebutlah tik sampai tiknya 255. Ini ke bawah ini apa artinya? Yang ke bawah itu adalah reset, balik lagi dari 0. Oke. Sekali lagi 0 sampai ke 255, balik lagi ke 0, 255, balik lagi ke 0, 255. Ingat, kuncinya adalah kalau dia prescaler 8, 1 tik sama dengan 62,5 nanosekon dikali 8. Untuk yang 8 bit. Untuk 8 bit. Oh ya, sama untuk 8 bit dan 16 bit. Dia bedanya nanti di max yang bingungnya, yang agak sedikit beda nanti. Oke. 1 tik itu adalah 62,5 nanosekon dikali 8 untuk prescaler 8. Ini untuk yang minimum. Kalau minimum yang untuk 8 bit dan 16 bit sama ya. Sama kayak penjelasan sebelumnya yang video ini.
Kalau untuk yang maksimum, nah yang beda. Maksimum ticknya itu berapa? Kalau 8 bit, itu adalah 62,5 nanosekon dikali 8 dikali 255. Kalau yang 16 bit, 62,5 nanosekon dikali 8 kali 65.536. Itulah nilainya untuk maksimum dan minimum ya. Maksudnya di dalam grafik ini adalah kalau untuk 8 bit maksimumnya ini adalah 255 dikali 8 dikali 62,5 nanosekon. Waktu yang dibutuhkan total yang ini untuk satu kali overflow namanya. Jadi dari sini ke bawah itu disebut overflow. Bahasa Indonesianya melimpah. Kalau misalkan kalian isi air ke gelas, lalu gelasnya penuh, kalian isi lagi terus tumpah. Nah, kira-kira gitu. Jadi di sini sampai di sini gelasnya dikosongkan, kira-kira gitu, balik lagi ke nol, oke? Nah, mudah-mudahan kalian paham ya dengan penjelasan saya yang panjang kali lebar kali tinggi ini. Oke, demikian juga yang 16 bit ya. 16 bit juga yang ini 65.536 kali 8 kali 62,5 nanosekon untuk yang prescaler 8. Kalau dia prescaler 64 ya tukar aja ini jadi 64. Oke, dia overflow maksimum nilainya. Ada yang bilang kalau tanpa contoh semuanya ya hanya cuma bualan aja ya. Jadi saya buat contoh dulu, oke? Misal kita punya Arduino frekuensi clock atau frekuensi internal 16 MHz. Kita pengen hidupkan LED tanpa menggunakan library digital write dengan delay. Tapi kita mau menggunakan langsung perhitungan clocknya selama 500 milisekon hidup. 500 milisekon itu sama dengan 0,5 sekon. Dan mati 0,5 sekon ya, atau 500 milisekon selanjutnya on off. Oke. Pertanyaannya, berapa prescaler, berapa nilai counter? Oke, caranya bagaimana? Begini, kita mau pilih-pilih nilai. Kalau saya mau menggunakan 8 bit counter, berapa nilai yang 2 biji ini kan gitu. Ini ya 8 bit counter nih. Jadi maksimumnya 255. Rumusnya adalah 1 tick dikali prescaler dikali max dikali nilai n sama dengan 500 milisekon. Yang ini n-nya apa? Ini yang mau kita isikan nanti. Oke, ini yang mau kita isikan nanti ke dalam nilai counter. Jadi ini adalah nilai counter. Oke, 1 tick adalah 62,5 nanosekon. Prescaler berapa yang kita kasih supaya bisa 500 milisekon. Lalu maksimumnya ini jangan dulu kita isi, biar tahu kita nanti pilih-pilihnya. Maksimumnya 255. Nah ini juga nggak boleh. Nah cara memilih ini nanti dia kalau misalkan counter ya nggak apa-apa lah, nanti saya ulang aja lagi. Kalau misalnya bingung karena ini agak sedikit panjang. Ini ada trik khusus dan ini juga ada trik khusus. Jadi saya jelaskan aja. N di sini atau nilai counter di sini. Kalau kita menggunakan 8 bit counter, nilai N-nya tidak boleh lebih besar dari 255. Kenapa? Ya namanya 8 bit counter ya. Nggak mungkin kita kasih nilainya lebih dari 255. Jadi kita cari nilainya yang di bawahnya dari 255. Ini tidak boleh. Selanjutnya, carilah nilai P atau prescaler yang sesuai untuk mendapatkan nilai N yang tidak lebih dari 255 dan tidak jauh di bawah dari 255. Atau di bawah 0. Oke, caranya gimana? Kita coba satu-satu.
Kalau saya gunakan prescaler 8, maka kita kalikan 62,5 nanosecond. Oke, tadi di sebelah sana sudah kita buat tadi ya tabelnya ya. Coba kita lihat dulu prescaler 8 untuk counter 8 bit. Nah ini, yang ini max adalah 0,1 milisekon. Jadi tinggal ini kan tadi kan ini kali ke sini, hasilnya kan dan max ya. Jadi saya tulis saja lah 62,5 nanosekon dikali 8 dikali 255 dikali N 500 milisekon. Tadi yang ini dikalikan sekaligus ya. Dikalikan ini sekaligus, sorry. Hasilnya adalah berapa tadi? 0,1 milisekon. Dikali N sama dengan 500 milisekon. Maka N sama dengan 500 milisekon dibagi 0,1 milisekon. Ini dihabiskan, hasilnya 5000 kali. Wah, ini udah kegedean ya. Dari 255, jadi ini nggak bisa pakai. Coba kita kasih prescaler 256. 62,5 nanosekon kali 256 kali 255 dikali N. Maka N sama dengan 500 milisekon dibagi 62,5 nanosekon dikali 256 dikali 255 sama dengan 500 dibagi berapa ini kali-kalinya nih. Coba kita lihat 256 tadi ya, maksimal 4 milisekon kali bagi 4 milisekon, hasilnya adalah 500 bagi 4 125 25 kali 5 25 kali 5 125. Nah 125 di bawahnya kan, jadi nilai counternya adalah 125, prescalernya 256. Oke. Kalau ini kegedean nggak bisa pakai, apalagi satu ya kan. Nah jadi kayak gitulah caranya. Sekianlah dulu video saya, mudah-mudahan kalian paham ya. Kalau misalnya bingung, lagi-lagi boleh tulis di komentar, oke? Kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.